sisiku. Oh Tuhanku, dengarkanlah doaku kepadamu. Berikanlah dan tunjukkan kuasa-Mu, tabahkanlah dan kuatkanlah imanku. Jadikanlah aku ini hamba setiamu, agar dapat aku hidup selalu di sisimu. Karena ku tahu pasti, oh Tuhan, apapun juga di dunia ini, tanpa Kau Tuhan semuanya takkan berarti. Oh Tuhanku, dengarkanlah doaku kepadamu. Karena ku tahu pasti, oh Tuhan, apapun juga di dunia ini, tanpa Kau Tuhan semuanya takkan berarti. Oh Tuhanku, dengarkanlah doaku kepadamu. Jemaat Gemim Bethel Winangun yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Shalom, damai di hati. Ibadah hari ini Minggu tanggal 26 April tahun 2020, kita akan memulaikan, dan kepada jemaat yang berada di rumah masing-masing, marilah kita mengikuti lewat media online serta mendengarkan melalui pengeras suara toa yang disiarkan dari gedung gereja. Ibadah saat ini akan menggunakan tata ibadah bentuk keempat, dirangkaikan dengan peneguhan pelayan khusus Siamas Kolom 6 Gemim Bethel Winangun. Marilah kita berdiri dan memulaikan ibadah ini dengan menyanyi NNBT nomor 1, Pujilah Dia. Tuhan Rajamu.
Kristus Tuhan Rajamu. Selamat pagi saudara-saudara. Selamat pagi saudara. Tema ibadah kita ialah bersorak-sorailah bagi Tuhan. Berhubungan dengan tema ini, kami memilih sebagai nats pembimbing dalam Efesus 5 ayat 19. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Marilah kita berdoa. Bapa kami di dalam sorga, Engkaulah Allah pencipta sekaligus yang memelihara kehidupan umat manusia. Sungguh tak terkatakan rahmat yang Kau beri dan tak terhitung berkat yang Kau nyatakan. Tak terlukiskan keindahan rancangan-Mu dan tak terukur kasih-Mu. Ya Tuhan, kami datang di hadirat-Mu, membawa syukur dan terima kasih atas semua kebaikan-Mu dan segala sesuatu yang Engkau kerjakan bagi kami. Kami sujud rendah hati, memuji Engkau yang tiada bertara. Kami sembah Engkau dalam roh dan kebenaran, sebab Engkaulah yang patut menerimanya. Sekarang ini, berilah roh-Mu tercurah atas kami di tempat ini, dan tuntunlah kami dalam persekutuan ini. Biarkan kami menerima sukacita dan kegembiraan karena kehadiran Tuhan di tengah kami, dan karena berkat yang Kau siapkan bagi kami yang beribadah dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, kami dasarkan ibadah ini. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Sebelum kita membaca Alkitab sehubungan dengan tema ibadah kita dan merenungkannya,
Marilah kita memeriksa kehidupan kita dengan bertitik tolak dari firman Tuhan dalam Alkitab. Yesus berfirman, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Bagaimanakah sikap kita terhadap Tuhan Allah kita? Apakah kita sungguh-sungguh mengasihi Dia dan segala perbuatannya? Dan bagaimanakah sikap kita terhadap sesama kita? Apakah kita benar-benar mengasihi sesama kita? Patutlah kami mengaku, seringkali kami berbuat apa yang tidak kami kehendaki, yaitu yang jahat. Dan seringkali kami tidak berbuat apa yang kami kehendaki, yaitu yang baik. Oleh karena itu, marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita dan mengaku dosa kita kepadanya. Kita berdoa. Ya Tuhan, Engkau adalah Allah yang benar dan kudus. Engkau maha mengetahui, karena Engkau tak pernah tertidur dan terlelap. Tak satu pun kejadian dalam dunia yang luput dari pengamatan-Mu. Maka dengan rendah hati kami datang ke hadapan takhta-Mu, mengaku segala dosa kami. Kami sering gagal memenuhi kehendak-Mu. Kadangkala kami membiarkan diri kami dipengaruhi dan dikuasai oleh keinginan diri sendiri dan keinginan dunia ini. Sesungguhnya, kami patut mendapat hukuman Tuhan akibat dosa kami itu. Tetapi Engkau adalah Tuhan pengasih dan penyayang. Engkau tidak membalaskan kepada kami setimpal dengan dosa dan kesalahan kami. Karena itu, tuntunlah kami dengan Roh Kudus, agar kami mampu melakukan yang benar dan baik, dan bersungguh-sungguh mengikuti kehendak-Mu. Ya Tuhan, dengarlah. Ya Tuhan, ampunilah. Amin. Amin. Tuhan ialah Allah yang sudi mengampuni, pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setianya. Oleh karena itu, marilah kita memuji namanya. Marilah menyanyi NNBT nomor 36, Barang Siapa Yang Percaya. Setia dan taat padanya.
saudara-saudara, pujilah Tuhan untuk selama-lamanya dan lawanlah dosa. Amin. Jemaat Tuhan, dengarkanlah pengajaran sebelum Bapak Rinto Tancaro, Sarjana Ekonomi, diteguhkan sebagai seorang syamas dalam lingkungan pelayanan Gereja Masihi Injili di Minahasa. Jemaat kekasih di dalam Tuhan, kepada kita telah diumumkan bahwa pada hari ini di Jemaat Gemim Bethel Winangun akan diteguhkan seorang syamas dalam periode pelayanan sampai dengan tahun 2021. Oleh karena tidak ada faktor-faktor yang menghalangi pelaksanaan rencana ini, maka sekarang kita akan meneguhkan yang bersangkutan. Tetapi sebelumnya perlu dipelajari bersama apa yang menjadi tugas, tanggung jawab, dan wewenang dari syamas. Pada dasarnya semua anggota sidih jemaat terpanggil untuk bekerja di ladang Tuhan, khususnya untuk mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kepada manusia dan melayani sesama manusia. Namun ada orang yang mempunyai tugas, tanggung jawab, dan wewenang khusus, yaitu mereka yang diteguhkan sebagai pelayan khusus, yang ditetapkan sebagai pekerja organik, yang dilantik sebagai anggota komisi, badan atau urusan, dan yang diutus. Walaupun tugas, tanggung jawab, dan wewenang dari orang-orang ini berbeda-beda, namun semua mempunyai maksud dan tujuan yang sama, yaitu bekerja untuk Tuhan. Mengenai keanekaragaman dan kesatuan ini, Rasul Paulus menulis dalam Efesus 4 ayat 7 dan ayat 11 sampai ayat 16. Kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang Anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran. Di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Daripadanyalah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagian, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Tentang pelayan khusus, Tata Gereja Gemim tahun 2016, Tata Dasar bab 4 pasal 19 menyebutkan bahwa syamas dan penatua adalah pelayan khusus. Pertama, pelayan khusus ialah anggota sidih jemaat yang menerima panggilan Yesus Kristus untuk melaksanakan pelayanan gereja.
Kedua, pelayan khusus ialah syemasi, penatua, guru agama, dan pendeta. Ketiga, penerimaan panggilan menjadi pelayan khusus ialah melalui pemilihan dan pemberian diri. Oleh karena di dalam ibadah ini akan diteguhkan seorang syemasi, maka perlu diterangkan apa tugas, tanggung jawab, dan wewenang dari seorang syemasi. Tugas bersama pelayan khusus menurut Tata Gereja Gemim tahun 2016, peraturan tentang pelayan khusus bab 2 pasal 2 adalah: pertama, mengunjungi anggota jemaat untuk menggembalakan agar tetap memelihara persekutuan dengan Tuhan Allah sambil memelihara rahasia jabatannya sebagai pelayan khusus. Kedua, memberikan pertolongan rohani dan jasmani kepada anggota-anggota jemaat dan orang-orang lain yang membutuhkannya. Ketiga, membimbing dan memberi penyuluhan dengan perkataan maupun contoh-contoh kepada anggota jemaat dan masyarakat untuk hidup sehat secara fisik, psikis, dan sosial. Keempat, memimpin pelayanan kesaksian, penggembalaan, penilikan, dan disiplin gerejawi. Kelima, mengumpulkan anggota jemaat dalam ibadah bersama guna memelihara dan mengembangkan ajaran dan pengakuan iman gereja. Keenam, memimpin dan mengajarkan kepada anggota-anggota jemaat agar mereka dapat menggembalakan dan menyaksikan imannya kepada masyarakat sekitar. Ketujuh, memberikan pendapat untuk kerjasama di bidang pengajaran dan pendidikan tentang ajaran, iman, dan pengakuan dengan jemaat-jemaat Gemim lainnya dan gereja-gereja lainnya. 8. Bertanggung jawab atas pelaksanaan semua ibadat dalam jemaat. 9. Bersama-sama melaksanakan pelayanan penggembalaan, penilikan, dan disiplin gerejawi. 10. Merencanakan dan melaksanakan pembinaan warga gereja secara menyeluruh. 11. Membicarakan dan melaksanakan hubungan kerjasama dengan jemaat-jemaat Gemim, gereja-gereja, pemerintah, dan masyarakat yang meliputi segala bidang pelayanan gereja. 12. Tugas-tugas lainnya yang dipercayakan oleh sidang majelis sinode atau badan pekerja majelis sinode. Tugas syemasi. 1. Bertugas dan bertanggung jawab atas pelayanan diakonia. Kedua, bertugas dan bertanggung jawab atas pengelolaan, penerimaan, penggunaan, dan pemeliharaan sumber daya dan dana yang dianugerahkan Tuhan untuk pelaksanaan tugas-tugas di bidang diakonia. Tata Gereja Gemim tahun 2016, peraturan tentang pelayan khusus bab 2 pasal 3. Jemaat Tuhan, mari kita ikuti pembacaan surat keputusan oleh Sekretaris Badan Pekerja Majelis Jemaat Gemim Bethel Winangun. Diundang Bapak Rinto Tancaro untuk berdiri. Gereja Masehi Injili di Minahasa, nomor K.0505 garing PPD .7.95 datar 2020 tanggal 11 Maret tahun 2020 tentang penetapan pelayan khusus
pengisian lowong. Tata Dasar bab 5 pasal 21, Peraturan tentang Pelayanan Khusus bab 3 pasal 13 dan penjelasannya, dan bab 6 pasal 16 tentang berakhirnya jabatan pelayan khusus. Memperhatikan surat keputusan Badan Pekerja Majelis Sinode Gereja Masih Injili di Minahasa nomor 902-7/2017 tentang penetapan pelayan khusus Jemaat Gemim Bethel Winangun, wilayah Manado Winangun, periode pelayanan tahun 2018-2021, serta membaca surat dari Badan Pekerja Majelis Jemaat Gemim Bethel Winangun, wilayah Manado Winangun, dan membaca berita acara pemilihan hasil pengisian lowong pelayan khusus Syamas kolom 6 Jemaat Gemim Bethel Winangun, wilayah Manado Winangun. Maka Badan Pekerja Majelis Sinode Gereja Masih Injili di Minahasa menetapkan Saudara Rinto Tancaro SE sebagai Syamas kolom 6 Jemaat Gemim Bethel Winangun, wilayah Manado Winangun. Penetapan ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan surat ini. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan. Badan Pekerja Majelis Sinode Gereja Masih Injili di Minahasa sudah bertanda Sekretaris Pendeta Evert A.A. Tanggal STH MPDK, Ketua Pendeta Dr. Hein Arina. Jamaat Maha Tuhan, di depan kita telah berdiri saudara kita yang bersedia untuk diteguhkan sebagai syamas di Jemaat Gemim Bethel Winangun, wilayah Manado Winangun. Agar menjadi lebih nyata kepada kita bahwa saudara bersedia memenuhi panggilan Tuhan, maka kami persilakan saudara untuk menjawab secara jujur di hadapan Tuhan dan jemaat sebagai saksi pertanyaan-pertanyaan yang berikut. Yakinkah saudara bahwa melalui tata cara pemilihan yang sah oleh gereja ini, maka pada hakikatnya saudara telah dipanggil oleh Tuhan Allah sendiri untuk menjadi syamas? Apakah saudara mengakui Alkitab sebagai sumber pemberitaan dan sebagai ukuran iman yang benar? Bahkan berpegang pada pengakuan iman gereja? Berjanjikah saudara untuk tetap hidup kudus sesuai dengan kehendak Allah, supaya menjadi teladan bagi sesama manusia, melaksanakan tugas saudara sebagai syamas dengan rajin dan setia, sebagaimana tercantum dalam tata gereja-gereja Masih Injili Minahasa, dan merahasiakan apa yang harus dirahasiakan, serta mempertanggungjawabkan segala sesuatu yang dipercayakan kepada saudara dalam pelaksanaan tugas saudara. Saudara Rinto Tancaro, apakah jawab saudara? Ya, saya yakin, mengakui, dan berjanji dengan segenap hati. Amin. Jamaat Maha Tuhan, saya undang untuk berdiri, dan pada saudara yang akan diteguhkan, silakan untuk berlutut. Berdasarkan jawab saudara, maka saya sebagai pelayan Yesus Kristus, atas nama Badan Pekerja Majelis Sinode Gereja Masih Injili di Minahasa, meneguhkan saudara menjadi syamas di Jemaat Gemim Bethel Winangun, wilayah Manado Winangun, di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus.
Semoga Allah Bapa kita dalam Yesus Kristus yang telah memanggil saudara dalam pekerjaan pelayanan ini menerangi saudara dengan Roh Kudus supaya saudara berbuah bagi Allah. Amin. Jemaat, silakan duduk. Inilah stola yang merupakan pita simbolis pelayan khusus. Pakailah stola ini ketika sedang melaksanakan tugas-tugas sebagai pelayan khusus. Warna putih menunjukkan kekudusan dari tugas yang diemban, sebab tugas ini adalah tugas dari Allah yang kudus. Simbol alfa dan simbol omega menunjuk pada Yesus Kristus yang awal dan yang akhir. Sang kepala gereja kepada siapa kita mengabdikan diri. Inilah stola yang merupakan pita simbolis
pelayan firman. Pakailah stola ini di dalam setiap memimpin ibadah-ibadah di lingkungan Gereja Masehi Injili di Minasa sesuai tahun gerejawi. Maka firman Tuhan menasihati saudara, beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah, dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Karena akan datang waktunya orang tidak lagi menerima ajaran sehat, tapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendak untuk memuaskan keinginan telinganya. Berikanlah pertolongan rohani dan jasmani kepada anggota jemaat sesuai dengan kesaksian Alkitab. Saudara-saudara anggota Jemaat Yesus Kristus, Jemaat Gemim Bethel Winangun, maka sambutlah Syamas yang baru ini. Silakan menghadap jemaat. Dengan penuh sukacita dan terimalah dia dengan penuh tanggung jawab. Doakanlah dia dan bekerja bersama dengannya, supaya Jemaat Gemim Bethel Winangun wilayah Manado Winangun akan semakin mencapai tingkat pertumbuhan yang sesuai kepenuhan Kristus. Amin. Jemaat, marilah kita berdoa untuk pembacaan dan pemberitaan firman. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami sangat merindukan firman-Mu, karena perkataan-Mu menyegarkan jiwa, menggairahkan hati yang lemah dan lesu, serta membangkitkan harapan dan kasih. Kami membutuhkan firman-Mu, agar langkah kehidupan kami tetap selaras dengan kehendak-Mu. Kami memerlukan firman-Mu, agar kami mampu menatap masa depan dengan penuh harapan, memandang masa kini dengan sukacita dan semangat, dan menjadikan masa lalu sebagai pelajaran dan renungan. Kami merindukan firman-Mu sebagai penuntun dan pedoman mengambil keputusan yang tepat saat ini dan inspirasi untuk hari esok. Roh Kudus-Mu kiranya berkuasa atas kami, sehingga kami mengerti apa isi hati-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengar. Amin. Jemaat kekasih Tuhan, pembacaan Alkitab dalam ibadah kita saat ini kita baca dalam Habakuk pasal 3 ayat 17 sampai 19. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan.
beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku, itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Demikian firman Tuhan. Halo jemaat Bethel Winangun. Syukur di hari Minggu ini di rumah kita masing-masing kita ada dalam persekutuan ibadah minggu terakhir di bulan April tahun 2020 dan melaksanakan peneguhan Syamas kolom 6 Bapak Rinto Tancaro Sarjana Ekonomi. Menjalani hidup kita di minggu yang baru ini, kita dibimbing oleh pengajaran, nasihat yang ada dalam kitab Habakuk. Habakuk hidup pada zaman, saudara-saudara, di mana bangsa Israel berada dalam kondisi tidak normal akibat dari tekanan dari musuh-musuh mereka. Dalam kondisi ini bukan hal yang mudah bagi Habakuk untuk dapat terus mempertahankan imannya. Masa-masa yang sukar di mana musuh senantiasa menindas, membuat semua aspek kehidupannya terpengaruh. Ladang yang biasanya menjadi tempat yang mendatangkan penghasilan dan merupakan tempat tumpuan bagi penghidupannya, tidak lagi membuahkan hasil. Di pasal 1 ayat 2-4, Habakuk bertanya kepada Allah, mengapa Allah seolah-olah diam saja ketika umat menghadapi ancaman bagi kelangsungan hidup mereka? Ketika Allah menjawab bahwa ia akan memakai bangsa Kasdim untuk menghukum umatnya yang berbuat jahat, Habakuk kembali bertanya kepada Allah. Habakuk heran, mengapa Allah memakai bangsa yang lebih jahat untuk menghukum umatnya? Kejahatan bangsa Kasdim sendiri itu dijelaskan dalam pasal 1 ayat 15 sampai ayat 17. Saudara-saudara, Habakuk benar-benar dalam kondisi kerohanian yang kritis dan krisis. Dan bukanlah hal-hal ini juga yang banyak dialami oleh umat Tuhan. Sekarang kita menjadi bagian dari keadaan krisis global yang sedang terjadi, yaitu kehebohan pandemi COVID-19 yang telah juga menimbulkan dampak yang sangat besar di semua lini kehidupan, agama, ekonomi, politik, budaya. Pandemi COVID melahirkan banyak tekanan dalam kehidupan kita. Tetapi saudara-saudara, apakah kita menyerah dengan kondisi keadaan seperti itu? Mungkin saudara sama dengan Habakuk, sedang kebingungan dan bertanya, di mana Tuhan? Apa yang Dia lakukan? Apakah Dia tidak lagi peduli dengan semua doa, ratap tangis, dan derita manusia yang diciptakannya? Mari saudara-saudara, kita belajar dari narasi pembacaan kitab Habakuk, bagaimana
kiat-kiat Nabi ini di dalam ia menghadapi dan mendapatkan kekuatan di masa-masa yang sangat sukar. Kita lihat dalam pembacaan saudara-saudara. Yang pertama yang dilakukan Nabi yaitu Nabi bersorak-sorai di dalam Tuhan. Habakuk tidak menggerutu, tetapi ia menunjukkan kualitas insanianya untuk tetap ada dalam kegirangan. Kita lihat dalam Yosua 6 ayat 3 sampai 5. Ketika bangsa Israel selesai mengelilingi kota Yeriko pada hari ke-7, yang mereka lakukan adalah bersorak-sorai karena tembok sebesar tembok Yeriko dapat diruntuhkan dengan kuasa dari sorak-sorai. Demikian juga masalah seberat apapun yang kita hadapi. Ketika kita bersorak-sorai bagi Tuhan, maka masalah itu pun dapat diruntuhkan. Bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Efesus 5 ayat 19. Bagi bangsa Yehuda yang hidupnya bergantung pada pertanian ayat 17. Ini merupakan situasi yang sangat sulit. Kita lihat dalam pembacaan kita tadi. Pohon ara, buah-buahan dan minyak merupakan produk-produk pilihan mereka. Yang kemudian tidak dapat mereka peroleh lagi. Dan situasi ini bukan hanya masalah ekonomi, saudara-saudara. Ketidakadaan komoditas ini sangat terkait dengan ibadah mereka di Bait Allah yang melibatkan minyak, gandum, dan korban bakaran. Lebih jauh, semua komoditas itu yang berhubungan dengan perjanjian antara Allah dan umatnya. Komoditas itu adalah hasil perjanjian yang digunakan dalam berbagai hari raya untuk memperingati perjanjian tersebut. Pendeknya, saudara-saudara, situasi ini secara nalar sulit dihadapi oleh setiap bangsa Yehuda. Namun demikian, sesulit apapun situasi yang dihadapi, maka situasi itu tidak mampu merampas sukacita Habakuk. Dalam pembacaan, ia tetap bersukacita, ia tetap bersorak-sorai. Sukacita ini, saudara-saudara, tidak didasarkan pada apa yang diberikan oleh Allah, tetapi pada diri Allah sendiri. Habakuk tetap merasa cukup, walaupun ia hanya memiliki Allah saja sebagai bagian hidup. Alasan sukacita Habakuk terletak pada pengenalannya terhadap Tuhan. Ia mengakui Tuhan sebagai sumber keselamatan. Kita boleh baca dalam ayat 18 sampai ayat 19. Dalam perjanjian lama, saudara-saudara, kata keselamatan itu sebenarnya merujuk pada keutuhan hidup material maupun spiritual. Melalui ungkapan Allah penyelamat, Habakuk ingin menyatakan bahwa seluruh hidupnya, baik material maupun spiritual, tanpa terkecuali, itu semua dikuasai oleh Tuhan yang ia imani. Itulah, saudara-saudara, perspektif iman. Dan itu pula militansi hidup Habakuk di dalam Tuhan. Tapi juga yang kedua, yang dilakukan Nabi Habakuk adalah dia menjadikan Allah sebagai satu-satunya sumber kekuatanku. Ayatnya yang ke-19a. Saudara-saudara, Habakuk
dia sangat konsisten menyaksikan kepada dunia tentang siapakah Allah yang ia imani. Ini pun sejalan dengan Mazmur 28 ayat 7a yang berkata, Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku, kepadanya hatiku percaya. Habakuk, saudara-saudara, tempatkan harapannya kepada Tuhan dan menjadikan Tuhan kekuatan hidupnya. Habakuk mengajarkan bahwa ketika kita menghadapi suatu masalah, janganlah kita mengandalkan kekuatan dan kemampuan sendiri. Gantungkanlah harapan kita kepada Tuhan. Serahkan apa yang menjadi masalah kita kepada Tuhan. Minta kekuatan dari Tuhan. Maka Tuhan akan memberikan kekuatan sehingga kita akan disanggupkan untuk mengatasi setiap persoalan hidup. Habakuk menggambarkan pemberian kekuatan ini seperti kekuatan kaki belakang binatang rusa yang memang terkenal sangat cepat dan kuat. Ketika menaiki perbukitan terjal untuk membebaskan diri dari ancaman musuh yang mengejarnya. Pada narasi Alkitab yang lain tertulis, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Allah tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kami dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Ini kita bisa lihat dalam pertama Korintus 10 ayat 13, Yesaya 43 ayat 2, Habakuk 3 ayat 19. Bagi saudara-saudara yang ada di rumah, mohon masing-masing anggota keluarga membaca firman Tuhan ini. Saudara-saudara kekasih Kristus, berita Habakuk menggema sangat kuat dalam situasi kita saat ini. Situasi yang ditandai dengan kehebohan akibat merebaknya virus corona 19. Sekalipun saudara-saudara, tingkat kematiannya lebih kecil dibandingkan tragedi virus lainnya di masa yang lalu. Namun kemampuan virus corona 19 itu yang luar biasa untuk menular dengan cepat dan masif telah mengempaskan kita pada getar kengerian yang amat sangat. Dunia saat ini tengah berperang melawan virus corona dan sudah 213 negara terpapar olehnya. Dalam situasi ini, saudara-saudara, saya, saudara, kita tiba disadarkan bahwa uang, kuasa, pangkat, jabatan, ataupun relasi tidak berdaya terhadap kuatnya pandemi corona. Banyak orang terperangkap dalam spirit kematian yang membuat mereka mencari Tuhan. Atau juga menggugat Tuhan sambil bertanya, apakah Tuhan telah meninggalkan kita? Saudara-saudara kekasih Kristus, sebagaimana Habakuk juga ada dalam situasi yang kita hadapi di kekinian waktu. Kini di sini kita di Jemaat Gemim Bethel Winangun disapa oleh berita Habakuk yang menjadi power, kekuatan, pengharapan kita. Bersorak-sorailah bagi Allah. Dan inilah sukacita bagi kita bahwa melalui pekikan sorak-sorai maka Allah melakukan intervensi untuk mematahkan segala kematian sekaligus menuntun kita meninggalkan spirit kematian dan memiliki spirit pengharapan. Dalam pengertian itu, kita terpanggil menjadi umat Allah yang olehnya kita diminta bersaksi dengan cara memerangi gelora dan roh kematian yang disebarkan virus corona secara global.
tapi juga memerangi roh kematian yang kita hidupi melalui ketamakan, kerakusan, kesombongan kita yang selama ini telah merusak hubungan-hubungan pro hidup di antara manusia maupun hubungan antara manusia dan alam. Saudara-saudara kekasih Kristus, sukacita Habakuk berikutnya bagi kita bahwa sebagaimana Kristus yang bangkit menyatakan dirinya kepada para murid, demikian pula berita kebangkitan itu menyapa kita melalui kebangkitan Kristus. Allah mengaruniakan kita kehidupan. Yesus berkata, "Aku datang supaya kamu memiliki hidup dan memilikinya dalam segala kelimpahan." Keyakinan bahwa Allah kita adalah Allah kehidupan tentu memiliki konsekuensi etis bagi kita untuk selalu mengembangkan perilaku pro hidup yang membela dan merawat kehidupan. Secara khusus dalam situasi pandemi Corona-19 ini, umat terpanggil untuk menyatakan pembelaan kepada kehidupan dengan sedapat mungkin mengikuti anjuran pemerintah, Polri, gereja untuk disiplin menggunakan masker, disiplin menjaga jarak, disiplin menghindari kerumunan, bekerja, belajar, beribadah di rumah. Dan ini harus dilakukan secara bersama-sama, secara terus-menerus, tidak boleh terputus sampai berakhirnya kondisi bencana ini. Berdiam di rumah adalah selamat dan menyelamatkan. Saat berdiam di rumah, kita tetap dapat menggerakkan tindakan-tindakan solidaritas dengan mengembangkan pelayanan diakonal, karitatif, dan dengan berbasis keluarga. Keluarga-keluarga yang mampu bisa menyisihkan sedikit dari kelebihannya untuk membantu keluarga yang berkekurangan, entah makanan, suplemen, vitamin, masker, dan lainnya. Kita bersyukur para pemuda kita di Jemaat Gemim Bethel Winangun ini telah membuktikan melalui ide-ide kreatif mereka bisa membuat dengan memanfaatkan sosial media, menayangkan ibadah-ibadah di lingkungan Jemaat Gemim Bethel Winangun ini. Nabi Habakuk, saudara-saudara, membimbing kita, mempergunakan kesetiaan kita dalam segala keadaan untuk tunduk kepada Tuhan. Inilah saudara-saudara identitas kita yang terlahir dari iman umat yang berpengharapan kepada Dia Allah, pencipta dunia dan segala isinya, termasuk kita manusia. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Saudara-saudara, marilah kita memberi persembahan sambil mengingat firman Tuhan dalam Yesaya 60 ayatnya yang ke-6b. Mereka semua akan datang dari Seba, akan membawa emas dan kemenyan, serta memberitakan perbuatan masyhur Tuhan. Sambil memberi, mari kita angkat pujian dari NNBT nomor 15, Hai seluruh umat Tuhan. Terima kasih atas berkat Tuhan.
Jemaat diundang berdiri dan marilah kita berdoa untuk persembahan yang sudah dikumpulkan. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, sumber segala berkat kami. Roh Kudus-Mu telah Engkau kirimkan untuk menggerakkan hati kami dalam kami memberi untuk persembahan yang telah kami kumpulkan. Terima kasih karena kami boleh memberi dari apa yang telah kami terima dari Tuhan. Kami terus dalam pemberkatan-Mu Tuhan, sehingga kami juga berkerinduan senantiasa selalu ada dalam menjadi berkat bagi sesama kami. Kuduskan dan berkati persembahan yang sudah dikumpulkan ini, karena inilah bentuk kebersamaan kami sebagai jemaat dalam satu persekutuan, Jemaat Gemim Bethel Winangun, ketika kami terus menopang setiap program pelayanan gereja untuk kami saling menopang, saling membangun satu dengan yang lain. Biarlah semuanya mampu memuliakan nama Tuhan, sehingga hanya Engkau sajalah Tuhan menjadi pusat untuk kami terus ada dalam membangun iman. Demikian kami yang bersekutu memberi dan mengumpulkan persembahan yang terus tersemangati oleh kuasa kebangkitan Yesus Kristus. Bagi-Mu segala hormat dan kemuliaan ketika kami dalam persekutuan yang memberi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat disilahkan duduk kembali. Jemaat, marilah kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk anugerah-Mu di sepanjang hidup dan kehidupan kami. Tuhan menyertai kami, memberi kami kekuatan, kemampuan untuk dapat beribadah minggu dari tempat kami masing-masing di minggu terakhir bulan April 2020 ini. Tapi juga kami boleh melaksanakan peneguhan Bapak Rinto Tancaro SE sebagai syamas di lingkungan pelayanan gereja Masih Injili di Minahasa. Berkatilah hamba-Mu ini bersama dengan keluarganya, istri, anak-anak, dan orang tua. Terima kasih pula hari ini Tuhan perkenankan kami untuk mendengar firman-Mu. Biarlah firman ini dapat menjadi pertolongan dalam kami menyambut hari yang baru, di minggu yang baru untuk kami jalani. Kami berdoa bagi seluruh jemaat gereja Masih Injili Minahasa yang ada di Bethel Winangun, dimanapun berada, kiranya ada dalam penjagaan dan perlindungan Tuhan. Tapi begitu juga saudara-saudara kami yang sedang sakit, berduka cita. Tuhan, Kau pulihkan mereka. Engkau adalah tabib dari segala tabib, dokter dari segala dokter. Janda duda, anak-anak yatim, piatu, fakir, miskin. Tuhan, boleh jadi istri, suami, orang tua, dan sumber berkat bagi mereka. Tuhan menyertai sebagaimana Engkau selalu menyertai kami. Kami berdoa memohonkan berkat khusus-Mu bagi saudara-saudara kami yang dalam minggu-minggu ini boleh Tuhan tambahkan berkat melalui umur mereka, baik mereka yang berulang tahun kelahiran maupun pernikahan. Kami mohon kepadamu agar hari-hari yang akan datang bagi saudara-saudara kami ini sungguh penuh dengan harapan,
kegembiraan, keberhasilan dalam memperoleh kepenuhan harapan dari apa yang selama ini didambakan oleh mereka. Tuhan, kami pun di Jemaat Gemim Bethel Winangun ini, kami sungguh merasa gembira karena ketika kami ada dalam kehidupan yang sulit ini, anak-anak muda kami tampil di garda terdepan dengan menggunakan teknologi IT. Mereka menyebarluaskan berita sabda firman-Mu, ibadah-ibadah yang ada di Jemaat Gemim Bethel Winangun. Berkatilah mereka semua. Biarlah setiap doa-doa kami ini Tuhan dapat terjadi sesuai dengan kehendak Tuhan dan menjadi kekuatan kami untuk menjalani kehidupan sehari-hari. Tuhan, secara khusus di minggu terakhir bulan April 2020 ini, kami mau berdoa dengan semakin merebaknya COVID-19 ini ke 213 negara. Ini mau menunjukkan kepada kami betapa lemahnya ternyata kehidupan kami manusia. Betapa lemahnya dunia dan alam semesta ini. Namun demikian, sekalipun menghadapi kenyataan kemanusiawian yang maha sulit, kami yakin maka COVID-19 ini tidak akan pernah memutus kodrat ilahi yang Tuhan tanamkan dalam diri kami. Kodrat ilahi inilah yang kami yakini memampukan kami manusia ciptaan-Mu berikhtiar meluputkan diri dari angkara murka yang membinasakan dunia ini. Tuhan, di kesempatan ini kami berdoa pemerintah Republik Indonesia, Bapak Presiden, Wakil Presiden dan para pembantunya, pemerintah Sulawesi Utara, Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur dan seluruh jajarannya, pemerintah Kota Manado, Bapak Wali Kota dan Wakil Wali Kota, Camat Malalayang, Lurah Winangun bersama para lingkungan yang telah melaksanakan tugas-tugas mereka memberi bantuan dan memerangi COVID-19. Ya Tuhan, untuk memutus mata rantai virus Corona 19, tanamkanlah kiranya dalam diri kami masing-masing sikap kedisiplinan, mulai dari disiplin menggunakan masker, disiplin menjaga jarak, disiplin hindari kerumunan, dan ini kiranya dilakukan secara bersama-sama dan terus-menerus dan tidak boleh putus sampai virus Corona 19 ini berakhir. Ya Bapa yang Maha Kuasa, kami memohon kepadamu, berikanlah berkat dan rahmat serta kekuatan bagi para medis, para dokter, para relawan yang bertugas merawat dan mengobati pasien penderita COVID-19. Berikanlah mereka kekuatan dan penghiburan, karena di balik tugas mereka yang sangat berat, mereka juga harus berjuang menahan rindu akan keluarga mereka di rumah. Tuhan, inilah doa kami. Kami persembahkan doa ini di dalam nama Tuhan Yesus sebagai juru selamat kami yang hidup, yang mengajar kami berdoa, Bapa kami. Demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat, kita akan menutup ibadah ini dan saya undang kita berdiri, kita lakukan bersama nyanyi dari Klik Bukan Karena Kebaikan.
karena kebaikanmu, bukan karena fasilidamu, bukan karena kekayaanmu. Kau dipilih, kau dipanggilnya, bukan karena kecakapanmu, bukan karena baik rupamu, bukan karena kelebihanmu. Kau dipanggil, kau dipakainya. Bila engkau dapat, itu karenanya. Bila engkau punya semua daripadanya, semua karena anugerahnya diberikannya pada kita. Semua anugerahnya bagi kita bila engkau dipakainya. Saudara-saudara, perhatikanlah nasihat firman Tuhan yang berikut. Akan tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Sampaikanlah salam kepada orang-orang sakit dan lanjut usia, dan kepada setiap orang kudus, dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Jemaat, silakan duduk. Demikian ibadah minggu keempat di bulan April 2020 dan peneguhan Pelsus Syamas Kolom 6 Jemaat Gemim Bethel Winangun telah selesai, dan perkenankan saya atas nama Badan Pekerja Majelis Jemaat Gemim Bethel Winangun menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Komisi Pemuda Jemaat Gemim Bethel Winangun yang tetap teguh dan penuh sukacita untuk menyelenggarakan ibadah-ibadah yang kita laksanakan di Jemaat Gemim Bethel Winangun. Terima kasih kepada para pendeta yang juga dengan penuh sukacita selalu siap dan memberi diri dalam tugas panggilan pelayanan di Jemaat Gemim Bethel Winangun. Dan pada kesempatan ini juga secara khusus kami atas nama Badan Pekerja Majelis Jemaat Gemim Bethel Winangun menyampaikan selamat kepada Bapak Syamas kita yang baru diteguhkan sebagai Syamas Gereja Masejli di Minahasa,
Dan sekali lagi selamat menjalankan tugas pelayanan dan selamat kepada seluruh jemaat, khususnya kolom 6 Jemaat Gemim Betel Winangun. Kiranya dengan kehadiran Syammas itu akan kembali melengkapi tugas dan tanggung jawab para pelayan khususnya di kolom 6 dan di Jemaat Gemim Betel Winangun. Terima kasih kepada semua pihak, Bapak Penatua Sondak, para kostor yang tidak pernah berhenti untuk mempersiapkan segala sesuatu dalam penyelenggaraan ibadah di lingkungan Jemaat Gemim Betel Winangun, apakah ibadah-ibadah khusus hari Minggu ataupun ibadah kolom, ibadah Bipra, dan kiranya saudara-saudara senantiasa akan tetap ada bersama dengan kami dan Tuhan senantiasa memberkati kita semua. Kami para pendeta dari gedung gereja ini mau menyampaikan salam hormat, kerinduan kami untuk semua anggota Jemaat Gemim Betel Winangun, dan dari sini kami mau menyampaikan salam persahabatan kita, persekutuan kita melalui salam yang bagaimana kita lakukan di kota Manado. Mari. Demikian ibadah minggu kita telah selesai. Tuhan memberkati kita semua. Terpujilah Tuhan. Amin.